Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Dan hari ini ya aku baru aja sampai dari Jakarta ke Bojonegoro. Jadi sekarang aku berada di dalam terminal Rajakwesi, Kabupaten Bojonegoro. Dan ini untuk pertama kalinya aku kesini teman-teman. Dan jadi beberapa menit lalu, kayaknya nggak sampai 1 jam lalu, aku baru aja turun dari bus Garuda Mas Sleeper. Dan sekarang rencananya mau lanjut ke Surabaya. Tapi nggak tahu naik bus apa, nanti kita lihat bus apa yang oke untuk dibuatkan konten. Dan karena ini aku baru pertama kalinya ke terminal Rajakwesi, kita lihat-lihat dulu ya di terminal ini ada apa aja. Kalau sekarang ini aku berada di, kayaknya ini tempat parkir dari bus yang baru aja datang dan menunggu jadwal keberangkatan. Di sini ada 6 bis teman-teman. Ini ada bus PO Haryanto, ada Berlian Jaya, ada PO Haryanto lagi, ada satu lagi apa tadi ya di sebelahnya itu. Kemudian ada Agramas, ada 2. Jadi total di sini ada 6, 3 di sini. Ini 1, 2, 3. Jadi ada 6. Kemudian di sebelah sana ada bus Garuda Mas yang tadi aku tumpangi, teman-teman. Tuh, banyak banget ya. Aku tidak nyangka terminal Bojonegoro seramai ini sih untuk bus yang parkir. Jadi di bagian luarnya seperti ini, kalau di bagian dalam terminalnya seperti ini. Oh ya, tadi juga aku sempat ke tengah kotanya lah gitu untuk ngambil uang. Jadi untuk ngambil uang aku tuh harus ke tengah kota dulu karena di dekat sini ATM-nya itu ada di dalam kayak supermarket gitu lah teman-teman, namanya Bravo kalau nggak salah. Terus ada KDS yang itu masih tutup semua. Jadi aku harus ke kantor cabangnya tadi dari Mandiri di tengah kota. Nah, ini ada bus masuk Dali Jaya. Ini menuju ke Surabaya. Tapi kayaknya kita nunggu bus selanjutnya aja ya. Gitu. Terus di sana juga ada beberapa bus yang menuju ke Surabaya. Gitu. Banyak banget ya busnya ya. Yuk, kita ke sana yuk. Dan ini jalanannya agak-agak becek karena baru aja selesai hujan tadi subuh. Jadi masih ada bekas-bekasnya. Gitu teman-teman. Ya terminalnya sih di bagian luarnya gini aja sih. Begitu juga di bagian dalamnya. Kayak terminal yang membawa kita ke tahun 80-an mungkin ya. Ini terminal Rajakwesi. Tapi bus yang masuk bagus-bagus yuk. Nih Garuda Mas yang tadi aku naikin langsung dicuci karena nanti siang dia akan berangkat lagi dari Bojonegoro menuju ke Merak, Banten. Tuh lihat, banyak banget teman-teman busnya yang parkir di sini. Ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bus. Ini bus yang trayeknya jauh ya. Maksudnya yang ke arah barat gitu. Banyak sekali. Udah bersih aja nih bus yang aku naikin ya. 7329 nopolnya. Sebelahnya ada Laju Prima. Ada Agramas. Ini Agramas yang ketiga. Ada Laju Prima lagi. Laju Prima yang kedua. Kemudian ada Kalingga Jaya. Ini Kalingga Jaya baru aja sampai. Kemudian ada Berlian Jaya. Ini Berlian Jaya yang kedua. Ada Garuda Mas. Garuda Mas yang kedua. Sebelahnya ada Garuda Mas lagi yang ketiga. Sebelahnya ada Restu Mulia. Ini baru sampai. Sebelahnya lagi ada Garuda Mas yang keempat. Sebelahnya lagi ada Garuda Mas yang kelima. Jadi terminal Bojonegoro ini dikuasai oleh bus Garuda Mas. Ada satu lagi nih bus Garuda Mas. Nah, iya bener ya. Dikuasai oleh bus Garuda Mas ini untuk terminal Rajakwesi Bojonegoro. Nah, ini untuk bus yang ke arah Ngawi. Itu untuk bus yang ke arah Surabaya, dia sampai antri ya. Karena di sini jadwalnya juga mepet-mepet dan sekarang itu jam keberangkatan. Itu ada bus yang bagus. Bangau Mas.
Itu busnya cukup langka ya. Dia memakai bodi Nusantara Gemilang. Kita lihat ya, apakah masih kosong untuk kursi depannya. Kalau masih kosong kita naik. Oke teman-teman, ternyata masih kosong untuk kursi depannya. Begitu juga untuk di kursi belakangnya. Ya ini masih kosong banget sih. Sepertinya jarang ya orang yang naik ke dalam terminal Rajegwesi. Jadi orang naiknya tuh dari luar terminalnya. Nah seperti inilah untuk bagian dalamnya. Ini dia memakai mesin depan ya, Hino AK. Jadi bagian depannya seperti ini. Dan langsung berangkat dong. Sekarang jam 6 pas tuh, 06.00. Padahal jadwalnya yang tertera di sini itu berangkatnya jam 06.04. Jadi jam 6:04. Tapi ini jam 6 pas udah berangkat. Nah, jadi seperti inilah untuk bagian dashboardnya. Wih, bagus banget ya. Dia kayak membawa kita ke era-era 2010-2015an gitu deh untuk bagian dashboardnya. Terus untuk kursinya seperti ini, karena ini bus ekonomi, jadi kursinya tuh konfigurasinya 2 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan, ya sama seperti bus Sugeng Rahayu. Terus juga ini aku nggak tahu tarifnya berapa, tapi ini cukup oke lah ya. Terus ada pegangannya di sini, wah bener-bener ini bus membawa nostalgia banget sih. Tuh lihat, tidak ada penumpang sama sekali, jadi hanya ada 1 driver dan 2 kondektur. Nah ini baru pada masuk ya penumpangnya. Jadi emang kalau di sini tuh jarang ada penumpang yang masuk ke dalam terminal karena ya nunggunya enakan di luar terminal aja sih. Kemudian ini untuk AC-nya yang belum berasa dingin ya AC-nya ya. Mungkin nanti tunggu jalan dulu. Terus ini untuk TV-nya, ada TV lipat di sini. Mungkin ini 24 inch atau 21 inch TV-nya. Dan di bagian kacanya ini ada boneka Marsupilami. Lucu banget. Nah, tuh kan. Jadi banyak penumpang yang naiknya dari luar terminal, teman-teman. Nah, baru aja bayar karcisnya dari Bojonegoro menuju ke Surabaya itu tarifnya Rp25.000 saja. Murah sekali teman-teman. Rp25.000 untuk perjalanan kurang lebih 3 jam. Wow, oke banget loh tarifnya. Padahal ini busnya ber-AC dan ini cukup kencang ya. Dari tadi kita nyusul kendaraan terus nih. Jadi kalau pagi-pagi seperti ini tentunya kita ngejar penumpang yang akan berangkat kerja dan juga sekolah. Terus di sini masih ada pegangannya di kacanya. Wah bener-bener ya membawa nostalgia sekali bus ini. Tapi overall kondisi busnya itu masih bagus banget loh. Belum ada setengah jam perjalanan udah banyak aja nih yang mau turun. Jadi ya inilah kalau kita ikutnya bus yang pagi, ini banyak sekali penumpang yang berangkat kerja dan barengan gitu ya. Maksudnya kayak satu perusahaan gitu loh, karena ini seragamnya sama semua nih. Ini biasanya dia turunnya di perkantoran atau pabrik-pabrik gitu. Nanti kita lihat ya, pabrik atau kantornya tuh apa.
Nah, ini dia banyak yang turun di sini. PT Putra Jaya Sakti Perkasa. Ini kayaknya pabrik ya. Oh iya, pabrik hasil tani. Tuh kan, banyak sekali yang turun di sini. Begitu juga dari pintu belakang. Oke, kita lanjut jalan lagi dan di bus ini ada beberapa teman-teman yang seragamnya tuh sama semua. Nanti kita lihat ya turunnya di mana lagi. Setelah melewati pabrik yang tadi, ini kita kembali jalan tapi jalannya pelan sekali. Biasanya kalau tiba-tiba bus jalan pelan seperti ini, berarti ini lagi jaga jarak dengan bus yang sama di depannya. Bus yang sama dalam arti satu trayek ya. Jadi kita jaga jarak seperti ini dengan cara jalannya pelan-pelan kayak gini. Supaya apa? Ya supaya ada penumpang-penumpang yang tidak terangkut oleh bus di depan, penumpang yang baru aja nunggu itu bisa kita angkut. Makanya kalau bus ekonomi seperti ini agak tricky sih teman-teman untuk waktu perjalanannya. Asik, asik, asik. Ya, kita berhenti lagi ternyata. Ini kita berhenti di pertigaan gitu. Ini udah memasuki wilayah Lamongan, teman-teman. Ini kalau nggak salah di depan tuh pasar, namanya Pasar Babat Lamongan ya. Jadi di sini kita berhenti cukup lama ini ya. Ini udah sekitar 5 menitan berhenti di sini. Ini kemungkinannya ada dua. Jaga jarak seperti yang tadi atau nunggu penumpang yang memang sering naiknya dari sini. Tuh ya, ini depan minimarket Kelapa Muda namanya. Oke, jadi kita tunggu ya. Paling 10 menit lah kita di sini berhentinya. Setelah berhenti kurang lebih 10 menitan, kita melanjutkan perjalanan kembali tapi pelan-pelan jalannya dan ini ada banyak juga anak sekolah ya yang naik bus ini. Jadi bus ini tuh bener-bener ngebantu banget ya teman-teman. Ngebantu orang yang mau kerja, ngebantu anak-anak yang mau berangkat sekolah, walaupun anak-anak sekolahnya harus ikut busnya ngetem dulu ya. Sebentar lagi kita akan melewati perbatasan dari Lamongan ya teman-teman. Dan jalanannya sudah kembali jalanan yang besar seperti ini. Ada 2 lajur dan ada pembatasnya di bagian tengah. Dan mulai terlihat ya banyak truk-truk besar di sini. Yang artinya kita sudah mulai mendekati Gresik bentar lagi nih.
Ya teman-teman, ternyata bus yang aku naiki tadi itu mentoknya sampai sini. Ini aku berada di Terminal Oso Wilangun. Jadi ini juga baru pertama kalinya aku kesini dan aku agak kaget tadi. Kok sampai sini doang ya? Ternyata nggak sampai ke Bungurasi. Nah, dari sini ke Bungurasi, ini aku punya dua opsi. Opsi pertama adalah aku naik angkot atau ojek online ke jalan Tanjung Perak sana, Jalan Gresik, Jalan Jakarta, atau aku naik bus lagi kembali ke Terminal Bunder Gresik, kemudian naik Trans Jatim. Ya, dua opsi itu. Tapi aku mau cari makan dulu ya. Gampang lah itu nanti ke Bungurasinya. Karena sekarang baru jam 9 pagi kurang, masih pagi sekali. Gitu. Dan ini terminalnya campuran ya, ada angkot, ada truk, ada bus, tapi busnya itu yang ke Cepu, Purwodadi, dan ke Bojonegoro saja kayaknya ya. Tadi ada di shelter keberangkatannya. Kemudian di sini juga ada bangunan terbengkalai besar sekali, tidak dibangun. Tuh. Ya begini aja sih untuk terminalnya. Gitu. Ya, kita kembali ke jalan raya. Ini kalau ke kanan ke Tanjung Perak, kalau ke kiri kembali ke Gresik. Lebih dekat, sama aja sih. Ini kayak di tengah-tengahnya antara ke Gresik atau ke Tanjung Perak. Ini tengah-tengahnya. Nggak jadi makan, ternyata ini ada bus yang berangkat ya. Ini busnya ekonomi teman-teman, dengan nama busnya adalah Dalimas. Jadi aku duduk paling belakang seperti ini, di belakangnya pintu belakang. Aku lupa ya kapan terakhir kali aku naik bus ekonomi non AC seperti ini. Dan ini benar-benar dia kacanya masih terbuka semua di bagian atasnya. Kemudian ini untuk pintu belakangnya. Konfigurasi kursinya tentunya 2 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Dan ini kenceng loh teman-teman. Ya gimana? Bus nggak pakai AC itu pasti enteng banget. Dan tarifnya dari Terminal Oso Wilangun menuju ke Terminal Bunder hanya Rp10.000 saja. Dan ini tidak ada tiketnya ya teman-teman. Dan ternyata ini kita masuk jalan tol ya langsung ya. Aku kira lewatnya jalan biasa kalau naik bus ekonomi yang benar-benar non AC seperti ini, tapi enggak, masuk jalan tol juga. Dan ini aku benar-benar bisa selonjoran maksimal ya, selonjoran kelas teman-teman. Oke, sekarang jam 9 lewat 17 menit ya. Hanya 17 menit aja dari Terminal Oso Wilangun sampai ke Terminal Bunder Gresik. Dan seperti inilah Terminal Bunder. Tuh di sebelah sana ada perwakilan bus yang jauh. Terus ini dia bus kita, namanya Mbah Pojok. Dia dari Surabaya menuju ke Bojonegoro sampai Cepu teman-teman. Dan ingat ya, Surabayanya itu di Terminal Oso Wilangun, bukan Bungurasi. Sepertinya kalau ke yang Bungurasi itu tulisannya benar-benar Bungurasi ya, bukan Surabaya. Kemudian di sini ada satu bus Barcolit. Wow, ini ternyata ada bus Barcolit Gresik Jakarta. Wih, luar biasa. Terus ini ada bus Jaya Utama, ini dari Surabaya menuju ke
Semarang, Jawa Tengah. Dan nanti kita akan lanjut jalan naik bus Trans Jatim, tapi nggak naik yang seperti ini ya. Aku mau naik Trans Jatim yang berbeda. Oke, jadi seperti inilah kira-kira. Oh iya, di belakang sana ada bus Sinar Jaya juga tuh. Dari Bogor, Madiun, Ponorogo. Oh, sepertinya itu busnya lagi rolling ya teman-teman. Dan ini dia untuk halte dari Trans Jatim. Jadi di sini tuh luas ya tempatnya, ada makanan juga, ada musola dan juga ada toiletnya. Oke, jadi aku sengaja nunggu unit yang ini. Ini adalah unit Trans Jatim dengan koridor K1 Luxury. Ini dia melayani rute dari Terminal Bundar Gresik menuju ke Terminal Porong. Dan ternyata masih banyak warga yang belum tahu kalau ini tuh luxury dan harganya beda. Tadi kan aku masuk rame ya. Tiba-tiba banyak yang keluar ketika dikasih tahu harganya untuk yang luxury ini berapa. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kalau yang luxury, dia tuh kursinya ya kursi normal seperti ini. Kalau yang biasa seperti ini kan, dia kursinya kanan kiri yang berhadap-hadapan. Kalau luxury, dia kursinya kursi normal seperti bus pada umumnya. Dan ini kita berangkatnya jam 10 lewat 5 menit. Terus ada lagi jam 10.30, 10.50, 14.40, 15.50. Jadi teman-teman tinggal buka aja sih di Google Maps ya. Nanti dia akan muncul untuk pemberangkatan dari bus. Tuh, ada K1 Luxury, K3, K4, K1 biasa, tepat jam 10.06. Kalau di sini sih jam 10.05 ya. Jadi on time sekali berangkatnya dari Terminal Bundar sampai ke Terminal Porong. Ini tarifnya Rp20.000 teman-teman. Kalau yang biasa, kalau aku nggak salah ya, tarifnya Rp5.000. Jadi ini 4 kali lipatnya dari tarif Trans Jatim yang biasa. Tolong dikoreksi ya kalau salah. Ini kita berangkat. Ada bus Dalimas di shelter. Ini ada Trans Jatim yang Mojokerto dengan koridor K3. Nah, ini untuk tiketnya. Kita tuh bayar pakai QRIS. Ini dia. Rp20.000. Oke, akhirnya kita sampai juga di Terminal Bungurasi. Dan seperti itulah ya perjalanan kita dari Bojonegoro sampai ke Surabaya, Terminal Bungurasi atau Purabaya. Dan aku mau pesan tiket untuk besok pulang kembali ke Jakarta. Ya, ini aku baru pertama kalinya, jujur aja, ke sini. Aku sering ke Terminal Purabaya Bungurasi, cuman baru sekali ke shelternya bus yang AKDP lah ya, bisa dibilang. Tuh, ini ada yang P5. P5 ini dia ke Jembatan Merah. Dia lewat tol. Tuh, bisnya ada di sini. Terus ini untuk Trans Jatim, ada Surabaya Bus ini SB22. Terus ada koridor 3L, terus ada K1, R1. Banyak lah koridor-koridornya. Dan kalau teman-teman mau naik ojek online dari sini ya. Tuh, di sini ada shelternya. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin perjalananku dari Jakarta naik Garuda Mas, turun di Bojonegoro sampai sekarang di Surabaya. Besok aku langsung pulang ke Jakarta. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 siang
tutup guys. Close.